40 hiji Pak. Nggak 40 hiji kesuwisan. Apaan teh? Kunaon jadi lurah teh ripuh kumaha? Mobil desa Cingaramas, Pak. Mobil desa. Ya. Asalnya mobil desa. Beli sengaja. Oh, sengaja. Hello Technolovers, kalau biasanya kepala desa atau lurah tampil rapi dengan potongan rambut klimis, lain cerita dengan Asep. Sosok yang satu ini justru mencuri perhatian karena tampil nyentrik dengan gaya rambut mohak. Belakangan, gaya tak biasa Asep ini ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Setelah ditelusuri, ternyata pria bergaya nyentrik ini adalah Asep Sudrajat, kepala desa Cikaramas yang berada di Kabupaten Sumedang. Gaya rambut mohak sendiri berasal dari tradisi suku mohak di Amerika Utara, di mana sisi kiri dan kanan kepala dicukur habis, hanya menyisakan bagian tengah dari depan hingga ke belakang, mirip dengan bentuk surai kuda. Nah, dengan penampilannya yang tak biasa itu, banyak orang jadi penasaran. Sebenarnya siapa sih Asep Sudrajat ini? Dan seperti apa kiprahnya sebagai pemimpin desa? Profil dan sepak terjang Asep Sudrajat. Asep Sudrajat adalah kepala desa Cikaramas yang berada di Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Pria berusia 41 tahun ini dikenal memiliki gaya berpakaian yang unik dan nyentrik, jauh dari kesan formal seperti kepala desa pada umumnya. Tak hanya itu, Asep juga cukup populer di platform TikTok yang rutin membagikan aktivitas kesehariannya sebagai kepala desa melalui akun media sosial tersebut. Warganet mengenalnya sebagai sosok pemimpin yang belak-belakan, sederhana, tapi sangat peduli terhadap warganya. Bukan cuma soal gaya, aksi-aksi Asep di lapangan juga sering menuai pujian. Ia tak segan turun langsung membantu warga, mulai dari naik ke atap rumah, membantu renovasi, menjemput lansia yang sakit untuk dibawa ke puskesmas, sampai rela kehujanan demi melancarkan saluran air. Bahkan Asep juga pernah ikut menggali liang kubur untuk pemakaman warga. Yang makin bikin kagum, Asep sering menjalankan tugas-tugas itu hanya dengan kaos oblong dan celana pendek, bukan seragam dinas. Di TikTok, ia memakai nama akun yang sesuai dengan gayanya, yaitu @kadesmoha010281 atau @lurahdajal. Nama-nama ini mempertegas citranya sebagai kepala desa yang santai, apa adanya, namun tetap bekerja sepenuh hati. Kalau dilihat dari unggahan-unggahannya, gaya berpakaian Asep memang sangat sederhana, kaos oblong dan celana kolor jadi pilihan sehari-hari, tapi justru kesederhanaan dan ketulusan inilah yang membuat banyak orang simpatik. Tak sedikit pengguna TikTok yang memberikan komentar positif dan mendukung langkah-langkahnya sebagai pemimpin desa. Soal tempat tinggal, Asep juga menunjukkan kesederhanaannya. Rumahnya tampak jauh dari kesan mewah. Di ruang tengah hanya ada satu televisi dengan kursi dan meja sederhana untuk menerima tamu. Tidak ada barang-barang mencolok atau perabotan mahal. Bahkan untuk urusan kendaraan, Asep tidak memiliki sepeda motor pribadi. Kendaraan yang ia pakai sehari-hari adalah sepeda motor inventaris milik desa dengan plat nomor merah. Asep sendiri baru menjabat sebagai kepala desa selama 5 bulan. Ia naik menggantikan kepala desa sebelumnya lewat mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Kepala desa sebelumnya mundur karena tersandung skandal perselingkuhan dan akhirnya didesak warga untuk melepaskan jabatannya. Menariknya, gaya mohak dan penampilan nyentrik Asep bukanlah pencitraan belaka. Ia mengaku sudah bergaya seperti itu jauh sebelum menjabat sebagai kepala desa. Saya memang dari dulu begini, sebelum jadi kepala desa pun ya penampilannya seperti ini, sekarang pun tetap seperti itu. Karena buat saya yang penting niatnya lurus, kerja harus benar. Meskipun ada pro dan kontra soal penampilan, saya nggak terlalu mikirin, yang penting saya turun langsung dan bekerja untuk warga, jelas Asep. Menuai pro dan kontra. Sebagai seorang kepala desa, Asep paham betul bahwa gaya kepemimpinannya tak selalu sejalan dengan pandangan semua warganya. Ia menyadari akan selalu ada yang tidak sepakat dengan caranya, tapi bagi Asep, setiap masukan bahkan kritik sekalipun adalah hal yang patut diapresiasi dan dijadikan bahan perbaikan. Kalau saya turun langsung ke lapangan, ya memang sudah jadi ciri khas saya pakai kolor, bukan karena asal-asalan, tapi biar praktis aja. Soalnya kalau pakai seragam takutnya malah ribet, bisa kotor, susah gerak. Jadi meskipun tampilannya santai, saya tetap menjalankan tugas sebagai kepala desa Cikaramas, ujarnya santai. Desa Cikaramas sendiri dihuni oleh sekitar 5.500 jiwa atau kurang lebih 1.574 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Tak hanya sebagai kepala desa, Asep juga aktif sebagai anggota Pemuda Pancasila yang menegaskan komitmennya untuk membangun desa dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Alhamdulillah, beberapa program yang saya rencanakan sudah mulai terwujud. Dari keinginan punya mobil siaga untuk warga, itu sudah tercapai. Begitu juga pemasangan CCTV di sejumlah titik untuk keamanan, itu juga sudah berjalan. Tinggal PR-nya sekarang akses jalan di gang-gang kecil. Tapi insya Allah di tahun 2024 nanti, saya targetkan semua gang di Cikaramas bisa saya hotmix. Jelasnya penuh optimisme. Bertemu Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi punya kesan tersendiri saat pertama kali bertemu Asep Sudrajat. Di balik penampilannya yang terkesan sangar dan bertubuh besar, ternyata Asep dikenal sebagai sosok kepala desa yang ramah dan melindungi warganya. Wah, ini mah kades gagah kalau di dunia perwayangan kayak Gatot Kaca. Celetuk Kang Deddy sambil tertawa saat menyapa Asep dalam pertemuan yang terekam dalam rilis resmi yang diterima iNews.id. Dalam kesempatan itu, Asep pun menceritakan sedikit perjalanan hidupnya kepada Kang Deddy. Sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Cikaramas, ia sempat menjalani berbagai macam pekerjaan. Salah satu yang paling dikenangnya adalah menjadi sopir truk perusahaan farmasi yang rutenya menyusuri wilayah Pantura. Meski sibuk bekerja di jalanan, Asep tetap menyempatkan diri membantu warga. Ia sering turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan, terutama soal bantuan sosial yang tak tepat sasaran. Warga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru malah terlewat. Dari situlah namanya mulai dikenal banyak orang. Soal rambut bohak, ini dari dulu saya memang suka model begini. Pernah juga botak sebelah, tapi sekarang pilih yang begini aja, ungkap Asep sambil terkekeh. Saat ditanya bagaimana proses dirinya bisa sampai terpilih jadi kepala desa, Asep justru menjawab dengan candaan khasnya yang menyebut bukan hanya manusia yang memilihnya, tapi juga makhluk lain. Gak tahu juga kenapa bisa kepilih, mungkin yang milih saya itu bukan cuma manusia, tapi jin juga ikut nyoblos, katanya. Yang sontak membuat Kang Deddy dan warga tertawa terbahak-bahak. Asep sendiri baru 5 bulan menjabat sebagai Kepala Desa Cikaramas. Ia terpilih menggantikan Kepala Desa sebelumnya yang terjerat kasus perselingkuhan. Dalam prosesnya, Asep dipilih oleh para ketua RT dan RW. Kang Deddy pun berseloroh soal itu. Wah, jangan-jangan nyebar amplop nih, makanya bisa menang, canda Kang Deddy. Namun Asep langsung menampik dengan tenang. Alhamdulillah, Pak, saya nggak ngamplop. Mungkin karena orang-orang udah bingung, jadi pilih yang benar-benar beda. Lagian yang milih saya bukan cuma warga, jin juga, ucapnya sambil tertawa kecil. Kang Deddy pun kembali memperhatikan penampilan Asep yang unik. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah bagian alis Asep yang tampak tercukur habis. Nah, kalau alis ini ceritanya lucu. Waktu itu saya lagi potong rambut, terus ketiduran pas lagi dicukur. Jadinya ya kepotong juga tuh alis. Jelas Asep membuat suasana kembali cair. Walau tampil nyentrik di usianya yang baru 5 bulan menjabat, Asep sudah membuat banyak gebrakan untuk kemajuan desa. Salah satu yang paling mencolok adalah keputusannya membeli ambulans desa. Selama ini warga Cikaramas kesulitan mendapatkan kendaraan operasional untuk ke rumah sakit. Padahal kebutuhan akan layanan medis nyaris muncul setiap hari. Sementara jarak ke rumah sakit terdekat sekitar 18 km, bukan jarak yang dekat untuk kondisi darurat. Ini saya jujur aja, mobil ambulans ini dibeli pakai dana BLTDD, karena memang kebutuhannya mendesak dan kondisinya sangat urgent. Mobilnya juga saya beli yang seadanya, belum lengkap dokumennya, kayak BPKB belum ada, tapi saya berani ambil langkah ini karena ini untuk warga, bukan buat pribadi. Tegas Asep dengan nada serius. Selain ambulans, Asep juga menggulirkan program pendataan ulang bagi warga kurang mampu. Ia ingin memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Soalnya selama ini sering terjadi ketimpangan, yang seharusnya menerima justru tidak tercatat, sementara yang mampu malah kebagian bantuan. Sekarang saya data ulang semua, soalnya dulu pendapatan itu nggak dimusyawarahkan. Terus juga warga zaman dulu itu banyak yang susah diajak bikin KTP atau KK. Sekarang saya dorong semua untuk melengkapi administrasinya, jelas Asep. Menjelang akhir pertemuan, Kang Deddy sempat bertanya kepada Asep siapa warga desa yang kondisinya paling memprihatinkan dan butuh bantuan segera. Asep pun menyebut nama Mak Cicih, seorang nenek yang tinggal di bawah pohon kelapa. Tanpa pikir panjang, Kang Deddy langsung mengajak Asep untuk mengunjungi Mak Cicih. Ayo Pak, kita berangkat sekarang, tapi saya numpang ya, naik motor ini. Soalnya saya belum punya motor pribadi, kata Asep sambil menunjuk motor operasional desa yang biasa ia pakai.
Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir pun turut memberikan pujian kepada sosok kepala desa yang berpenampilan unik namun penuh prestasi ini. Kuwo paling ganteng dan kinerjanya sangat membumi. Ini dia Kang Asep Sudrajat. Warga mengenalnya sebagai Kades Mohak karena potongan rambut khasnya, tulis sang bupati dalam unggahan Instagramnya Rabu 8 Februari 2023.